Setelah pertarungan yang sangat sengit di jalanan, akhirnya semuanya pun selesai. Bang Jin di sana berkata, "Jinho, ayo kita harus bergerak sekarang. Langsung saja kita bantai mereka ke markasnya. Mereka sudah mulai berani mengorbankan bahkan orang-orang biasa juga." Namun di sana Jinho berkata, "Tidak, tunggu dulu. Ada hal yang penting yang harus kulakukan." "Hal penting?" "Ya, aku harus jaga toko." "Maksudmu toko pizza kecil itu?" "Ya, toko itu," ucap Jinho. Dia berkata, "Toko itu lebih penting bagiku daripada hal sepele seperti ini." "Begitu ya, membasmi grup Yongnam itu hal sepele bagimu. Ya, baiklah kalau begitu, aku percaya padamu kalau begitu. Ayo kita berangkat saja, aku akan mengantarmu pulang," ucap Bang Jin. Kita pun dipindahkan ke seseorang yang sedang marah-marah karena seseorang itu hiatus terlalu lama. Rupanya itu adalah Pidi. "Yonha, berapa lama kau akan hiatus?" ucapnya. "Kumohon padamu terima satu tawaran saja, tawaran iklan juga boleh." Namun Yonha berkata, "Aku tahu aku tidak ngapa-ngapain, gak iklan, gak ikut acara TV, film, interview, majalah atau yang lain-lain. Tapi bukan itu karena tanpa sebab," ucap Yonha yang marah. "Apa aku harus selalu setiap naskah yang ku terima itu sampah? Maka harus ku percaya begitu saja? Apa aku harus menerima itu?" ucap Yonha. "Kalau begitu, aku ini kan artis veteran. Apa mereka pikir bisa mengenal industri ini lebih dariku?" ucap Yonha yang berlalu pergi. Sambil marang-maring tanpa terasa dia malah pergi ke tokonya Jinho. Perhatianku tidak bisa terus teralihkan. Aku harus fokus mencapai tujuan yang lebih tinggi. Akhirnya dia pun masuk ke dalam toko. "Assalamualaikum, ada apa?" "Apanya yang ada apa? Aku cuma pelanggan," ucap Yonha. "Ya, kalau begitu bawakan saja aku minuman bersoda." Dan dibawalah minuman itu oleh pelayan Gang Jinho. Di sana Yonha berpikir, "Aku tidak kemari untuk menyuruhmu menjadi seorang selebriti atau semacamnya." Di sana Jinho yang sudah muak dengan hal itu, dia merasa senang. "Benarkah kau tidak akan menyuruhku menjadi artis lagi? Jadi begitu ya. Terus kenapa kau datang ke sini?" ucap Jinho. "Aku sangat menghargai bantuanmu terhadap Enyong, tapi kurasa kesepakatan kita sudah berakhir bukan ketika aku mengantarmu shopping waktu itu?" "Ya, memang sudah berakhir, tapi kau tahu kan pria yang berjanji akan meneleponku pada akhirnya malah mencuekanku sepenuhnya. Ngomong-ngomong, kau libur tidak besok?" "Aku libur sih karena besok tutup." "Kalau begitu, ayo kita pergi bersama-sama." Namun di sana Jinho berkata dengan dinginnya, "Tidak, aku tidak bisa." "Kenapa?" "Aku ada urusan," ucap Jinho. "Urusan apa? Apa kamu ngedate sama orang lain? Apa kau punya pacar?" "Siapa pacarmu?" ucap Yonha yang menanyakan hal itu. Tidak, bukan urusan seperti itu. Aku harus pergi ke suatu tempat sendiri saja." "Sendiri? Kalau begitu bagaimana kalau aku ikut juga?" "Ya, ayolah kalau begitu," ucap Jinho. Di sana Yonha benar-benar terkejut karena dia boleh ikut dengan Jinho. "Tunggu, beneran ya aku boleh ikut juga? Apa kau barusan bilang oke?" "Ya, ayo kita pergi bareng," ucap Jinho. Semakin ramai semakin seru. "Ini alamatnya, besok datanglah ke sini." Dan besoknya pun tiba. Rupanya Yonha diajak ke panti asuhan. "Ini panti asuhan? Ini memang panti asuhan," ucap Jinho. "Ayo kita masuk. Banyak pekerjaan hari ini." Dan benar saja, pekerjaan yang dimaksud adalah mencuci baju-baju kotor milik anak-anak panti. "Apa tidak ada mesin cuci?" "Sebenarnya ada satu, tapi itu tidak cukup." "Apa satu? Benar-benar ada cuma satu di tempat ini?" Namun di sana ketika itu pengurus panti berkata, "Tunggu Nona, pakaianmu terlihat mahal, akan kuambilkan baju penggantinya." Di sana juga ada Park Yomin. Dia menawarkan makan. "Jinho, ayo kita makan dulu." "Di mana Yonha?" "Aku tidak tahu, aku tidak melihatnya dari tadi," ucap Jinho. Namun di sana seorang anak berkata, "Aku tahu kakak yang kau maksud. Dia sedang mencuci baju. Kakak cantik itu sedang mencuci baju." Di sana ketika Yomin dan anak itu menghampiri Yonha benar-benar sudah tidak tahan dengan apa yang terjadi. "Kalau begini terus anak-anak ini bahkan akan mencuci karpet sendiri. Tunggu apa lagi? Nyalakan mobilnya cepat," ucap Yonha yang sudah meledak. Kemana akan kita pergi?" "Kemana kau bilang? Aku akan beli benda itu yang paling besar. Aku beli yang paling besar." Rupanya benda yang paling besar yang akan diberi oleh Yonha adalah mesin cuci. "Bagus, aku suka yang ini. Aku beli 5 kalau begitu." "Terima kasih," ucap salesnya. "Lalu vacuum cleaner juga aku beli 5. Aku akan menggunakan dengan yang ini," ucap Yonha. Di sana Jinho berkata, "Biar aku saja yang bayar." "Diam," ucap Yonha. "Aku sudah memesan semua ini. Kenapa kau yang bayarin? Kalau kau memang benar-benar mau bayar, seharusnya kau beli dari dulu." "Dasar," ucapnya. "Jangan khawatir, aku tidak meminta sesuatu sebagai gantinya. Tapi
Aku tahu ini tidak seberapa dengan orang yang membantu mereka dengan hati yang tulus. Jadi setidaknya biarkan aku melakukan ini, ucap Yunha. Kalau kau tidak setuju, maka lakukanlah hal yang benar sebelum orang lain melakukannya lain kali, oke? Baik, ucap Jinho. Karena aku sudah melakukan pekerjaanku, bagaimana kalau kau hadiahkan aku secangkir kopi? Baiklah kalau begitu, ayo kita ngopi. Tapi, ucap Yunha. Tapi apa lagi, ucap Jinho. Kita harus ke panti dulu. Lah kenapa? Lebih baik aku mati ketabrak truk daripada pergi ke kafe dengan pakaian seperti ini, ucap Yunha. Dan begitulah setelah mereka pun pergi ke panti, Yunha berganti baju, mereka pun ngopi bersama. Yunha menarik napas dengan panjang. Hari ini melelahkan. Tak kusangka aku akan langsung baikan secepat ini berkat kopi. Namun di sana Jinho bertanya, apa sesuatu terjadi? Kau mau tahu? Ya, enggak juga sih. Tapi di sana Yunha tetap kekeh bercerita. Bukan masalah besar sih. Tidak ada satupun acaraku yang berjalan mulus. Jadi aku agak depresi dan sensitif. Tidak ada yang berjalan mulus. Bukankah ucap Enyong semuanya baik-baik saja? Ya, caranya memang berjalan mulus, tapi akunya yang tidak baik-baik saja. Aku seringkali teralihkan oleh sesuatu. Memangnya kau ini kehilangan fokus gara-gara apa? Aku kehilangan fokus gara-gara tampang gantengnya Jinho. Di sana Jinho yang mendengar itu langsung menyemburkan minumannya. Meskipun wajahmu sebenarnya tidak seganteng itu, ucap Yunha. Aku mungkin pada akhirnya malah mengikutimu ke sana kemari. Ketika dia mengatakan itu, Yunha pun langsung malu begitu saja, karena dia secara tidak langsung bahwa dia menjadi stalkernya. Ya ampun, sudah mulai sore, aku harus pergi. Apa maksudmu? Ini kan baru jam 4. Makan malamnya gimana? Lain kali aja kita makan malam. Ya udah, kalau gitu sampai jumpa. Assalamualaikum. Yunha pun pergi. Di sana Jinho hanya bisa berpikir, apa aku melakukan sesuatu yang salah lagi ya? Sementara itu Yunha yang pergi di sana, dia berpikir, ada apa denganku? Memangnya aku bakalan apa kalau si bodoh yang tidak peka itu akhirnya memahamimu? Mungkin sebenarnya aku ini. Lalu dia terdiam dan mengakui perasaannya. Mungkin aku jatuh cinta padanya, ucap Yunha. Lalu malam pun poek. Di sana Yunha sedang curhat pada asistennya. Menurutmu seberapa membosankannya bagi seorang untuk mencoba yang terbaik untuk sesuatu, padahal dia sendiri tidak tahu itu sia-sia. Di sana asistennya berkata, kakak, kau ini bilang apa sih? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan dari tadi. Benar, begitu terpikir di benakku, aku baru sadar selama ini aku sangat jahat pada dirimu, manajer. Kalau begitu aku tutup teleponnya ya. Selamat malam. Di sana Yunha tanpa disadari dia malah dandan full make up ya. Ada apa denganku? Kenapa wajahku menjadi full make up begini? Sementara itu di seberang telepon manajer berkata, selamat malam. Kau menyesal atas perbuatanmu yang dulu? Kakak, aku tidak tahu siapa yang mengatakan ini, tapi kau bukan Choi Yunha. Di sana telepon pun ditutup. Di sana Yunha masih merenung dengan apa yang terjadi, sebenarnya apa yang kulakukan. Dan kenapa aku baru mikir begini pas di mana tokonya sudah tutup. Ya sudahlah, karena aku sudah dandan cantik begini, kita gas saja pergi ke tokonya Jinho. Dan begitulah Yunha pun tidak kuat menahan rasa rindunya, dia pun pergi ke tokonya Jinho. Ucap Yunha. Yunha, ada apa? Begini Kang Jinho, tokonya udah tutup. Iya aku tahu tokonya sudah tutup. Kalau begitu ada apa? Sebenarnya aku ke sekitar tempat sini dan tiba-tiba mobilku mogok. Begitu ya, kalau begitu akan kupanggilkan taksi, ucap Jinho. Cih, bodoh banget, ucap Yunha dalam hatinya. Seharusnya di saat seperti ini kau bilang biar aku yang antarkan dirimu pulang. Jadi begitu ya, aku bisa sih ngantar kamu pulang, tapi apa semuanya baik-baik saja? Apa maksudmu? Lalu Yunha pun terkejut dengan sesuatu. Jinho mengantarnya pulang dengan sepeda yang dia miliki. Entah kemana ya mobil mewah miliknya, tapi Jinho berangkat kerja pakai sepeda. Aku akan antarkan kau ini dengan sepeda ini, apa tidak apa-apa? Ya baiklah daripada tidak aku mesti duduk di mana, ucap Yunha. Dan begitulah mereka pun pergi. Kekacauan pun terjadi di sekitar jalan. Oh ya, awas ketabrak. Sementara itu ada seseorang yang mengikuti mereka dan mengawasi mereka. Laksanakan, rupanya ini adalah salah satu petinggi dari grup Yongnam. Sementara itu Jinho juga dan Yunha beristirahat di taman. Maafkan aku Jinho, aku sangat ketakutan. Ya gak apa-apa, ucap Jinho. Di sana Yunha memberikan sebuah kola. Ini ambillah, bukan apa-apa, tapi aku rasa aku harus pergi naik taksi saja. Kalau bersepeda lagi pastikan agar kau tetap bisa melihat. Lalu Jinho berkata, kau bilang sepeda menakutkan? Ya,
Ya, yang menakutkan itu adalah kelakuanmu. Seharusnya kau itu bukan memeluk kepala, tapi peluk aku di pinggang ketika bersepeda. Apa? Ya sudahlah, prakteknya kita langsung lakukan saja. Tidak usah banyak teori. Kali ini akan baik-baik saja. Jadi ayo pergi. Dan juga karena perempuan di jam segini itu lebih berbahaya dibanding siang hari. Padahal dalam hatinya Jinho mengetahui sesuatu. Dia mengetahui bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Dalam hatinya dia berkata, sudah kuduga mereka masih berkumpul. Kelihatannya mereka mengincar Choi Yun-ha. Baguslah, aku bersamanya. Aku tak bisa menghabisi mereka di depan Yun-ha. Ini sangat sulit ucapnya. Yun-ha berkata, Jinho, kurasa mobil itu mengikuti kita deh. Bahkan Choi Yun-ha pun menyadari hal itu, ucap Jinho. Kurasa mereka tidak menutupi kemauan mereka. Yun-ha, jangan hanya menahan kepalamu. Apa maksudmu? Kalau kau tidak berpegangan, tanggung sendiri akibatnya, ucap Jinho yang menggoes sepedanya dengan kencang. Sementara itu jalan diblokir oleh para anggota Yongnam. Kang Jinho, lihat ke depan, jalannya diblokir. Pegang lebih erat, namun di sana ketika itu dia berkata, hentikan apa yang akan kau lakukan. Dan mereka pun terbang di langit dengan sepeda. Bahkan orang-orang Yongnam itu pun kaget. Apaan itu? Lalu Jinho mendarat dengan melakukan stupi, melakukan zigzag untuk pergi. Di sana mereka melaporkan, katakan pada bos, prosesnya berjalan sesuai rencana. Ya baiklah. Target sedang menuju terowongan. Sekali lagi, target sedang menuju terowongan. Lalu di seberang jalan, bos berkata, bagus, kalian mundur saja, biar aku yang urus sisanya. Datanglah kapanpun kau mau, Gang Jinho. Lalu Jinho berkata, Yuna, cepatlah sadar. Oh iya, aku sudah sadar, tapi sepertinya aku tadi barusan terbang di langit. Memang iya, kita terbang di langit tadi. Kembalikan tanganmu, tidak akan terjadi lagi hal yang seperti itu. Yunha pun diberikan tangannya pada Jinho. Jinho pun mengalirkan ki ke tangan Yunha. Aku agak menyesal dengan apa yang terjadi pada Yunha. Pergerakannya sulit, tapi ini harus kulakukan. Yunha pun mengalirkan ki baik pada Yunha. Kalau dipikir lagi, apa aku pernah melindungi seseorang sambil bertarung, ucap Jinho dalam hatinya. Kalau masing-masing dari mereka menggunakan pisau atau senjata, kurasa ini akan habis dengan cepat. Mereka akan melakukan apapun, ucap Jinho. Jika mereka terus-menerus mengincar Yunha, apa aku bisa melawan musuh sambil bertahan dengan orang yang biasa tak mengetahui material art? Di sana Yunha menyadari sesuatu. Dia dipegang tangannya terlalu lama. Aku masih kurang berlatih, ucap Jinho. Aku masih harus berlatih. Yunha pun yang sudah sadar hal itu. Hei, istirahatnya sudah cukup. Ayo kita pergi lagi. Aku sudah bisa jalan sendiri. Mereka pun kembali pergi. Di sana Gang Jinho berkata, Yunha, ya ada apa? Maksudku tidak apa-apa. Aku hanya. Di sana Jinho pun bingung dengan ingin apa yang dikatakan. Yunha berkata, Jinho, kurasa kau sedikit aneh hari ini. Ada sesuatu yang kelihatannya berbeda darimu. Seperti bukan kau yang biasa. Begitukah? Aku tetap seperti biasa, kau, ucap Jinho berdalih. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam terowongan. Kau pastinya kecapean karena ini sudah larut malam. Lalu si bos berkata, target sudah memasuki terowongan. Aku konfirmasi semuanya untuk bersiap-siap. Apa ini akan berhasil? Kedengarannya agak gila, tapi ya bodo amat lah. Lagi pula ada bantuan dari ketua. Target, awasi targetnya, ucap si ketua. Bukankah ini aneh, Jinho, ucap Yunha. Tidak ada satupun mobil yang lewat di sini. Mungkin ini karena sudah malam. Tidak, ini lebih aneh karena ini lebih berbahaya karena jalannya sempit. Tapi kau tidak tahu kapan mobilnya bakal datang, bukan? Dan kita bisa keluar sebentar lagi. Keluar? Ya, aku seharusnya bisa cepat membereskannya, ucap Jinho. Seharusnya aku bereskan saja grup Yongnam itu kemarin tanpa mengulur-ulur waktu. Bukan masalah jika mereka menyerang, tapi bakal lebih sulit untuk mundur. Saat pulang nanti aku harus menghubungi Bang Jin. Ketika itu Jinho menyadari sesuatu. Dia melihat ke atas dan melihat sesuatu yang membuatnya terkejut, karena di atas itu sudah tertempel bahan peledak dan ledakan pun terjadi. Mereka berdua terkena ledakannya. Terowongan itu pun runtuh begitu saja. Di sana di dalam monitor semuanya diperhatikan oleh grup Yongnam. Peledakan sudah selesai. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu dulu.